Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan berkat dan kuasa-Nya untuk kelancaran video ini. Nama saya Aurelia Wong Ailin dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan kelompok saya yaitu kelompok 5 akan menjelaskan mengenai ilmu aktuaria. Program studi yang jarang dikenal namun sangatlah dibutuhkan. Di Universitas Pelita Harapan kami memiliki program studi Applied Mathematics yang dibuka sejak tahun 2005. Dengan kurikulum yang sudah dirancang dan terus-menerus diperbarui sedemikian rupa agar mahasiswa dapat memiliki pikiran yang kritis dan dapat memecahkan masalah, agar bisa beradaptasi ke karir profesional di berbagai bidang yang berhubungan dengan keuangan, perbankan, asuransi, dan teknologi. Penelitian kami mencakup bidang-bidang seperti matematika keuangan, ilmu aktuaria, matematika terapan, dan statistik. Program studi kami menawarkan bidang peminatan yang perlu di karir profesional yaitu matematika aktuaria, matematika bisnis, dan matematika komputasi. Dalam matematika aktuaria, kami menerapkan metode statistika dan matematika untuk menilai segala risiko yang ada dalam industri asuransi dan keuangan. Jalur studi di dalam matematika keuangan yakni mengintegrasikan aspek matematika dan ekonomi yang termasuk dalam pemodelan stokastik dan analisis investasi. Departemen kami juga bekerja sama dengan organisasi terkemuka di industri seperti Society of Actuaries, Institute and Faculty of Actuaries, dan Persatuan Aktuaris Indonesia. Kerjasama tersebut telah memberikan banyak kesempatan praktis bagi mahasiswa Universitas Pelita Harapan dan membantu kami mempelajari lebih lanjut tentang aplikasi aktuaria mutakhir di lapangan. Banyak sekali keunggulan berkuliah dengan jurusan matematika di Universitas Pelita Harapan. Salah satunya yaitu waktu kuliah yang ditempuh lebih cepat, yaitu selama 3,5 tahun. Jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan juga merupakan tempat yang berkualitas untuk mengembangkan pengetahuan dan pengembangan diri dalam membentuk pribadi yang siap di dunia kerja. Selain fasilitas yang memadai, jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan juga mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman dan sangat terbuka dengan pertanyaan dan masukan dari mahasiswa ataupun mahasiswi. Jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan memiliki jurusan aktuaria yang sekarang ini sedang diminati perusahaan asuransi. Jurusan ini sulit untuk ditemukan di universitas lain yang ada di Indonesia, terutama universitas swasta. Dalam dunia kerja, seorang aktuaris juga masih sangat banyak dibutuhkan. Selain itu, di antara sekian banyak universitas yang ada di Indonesia, hanya jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan sajalah yang sudah mendapatkan pengakuan dari SOA atau Source of Actuaries. Lalu, apa yang menjadi keunggulan fasilitas akademik jika kita berkuliah di jurusan Matematika UPH? Jurusan Matematika UPH juga sudah dibekali dengan magang kerja berdasarkan kurikulum dari Universitas Waterloo yang ada di Kanada. Karena jurusan Matematika UPH ini, mungkin kita bisa memiliki kesempatan bekerja lebih luas tanpa perlu bersaing dengan pencari kerja lainnya. Saya akan bahas mengenai kelebihan jurusan aktuaria dibandingkan dengan jurusan matematika lainnya. Jurusan aktuaria adalah jurusan yang langka tapi banyak dicari di Indonesia. Posisi aktuaris menjadi penting di dunia keuangan dikarenakan kemampuan seorang aktuaris dalam menghitung secara rinci segala risiko keuangan yang mungkin muncul karena kegiatan ekonomi. Kebutuhan tenaga ahli aktuaris sangat dibutuhkan di dunia industri dan juga bidang keuangan, terutama saat pemerintah mengharuskan setiap perusahaan memiliki minimal satu profesi aktuaris di bidang asuransi. Kehadiran profesi aktuaris di Indonesia mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Di jurusan aktuaria, mahasiswa akan mempelajari berbagai macam perencanaan keuangan dan segala risiko keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini membuat seorang mahasiswa aktuaria akan menjadi pribadi yang memiliki pola pikir yang lebih maju dan juga visioner dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Tidak hanya menjadi seorang yang lebih visioner, saat menjadi mahasiswa di jurusan ini, mahasiswa akan dilatih untuk menjadi seorang yang bersikap rasional dan juga observan. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai macam risiko ekonomi dan juga risiko yang ada di perusahaan tempat mahasiswa bekerja nantinya. Mahasiswa di jurusan aktuaria juga akan dibekali dengan kemampuan-kemampuan untuk membuat proyeksi dan analisis teknis perkembangan perusahaan seperti membuat analisis kecukupan pemasukan dan kewajiban, meninjau ulang kecukupan tingkat investasi, meninjau ulang kecukupan kewajaran biaya-biaya,
meninjau ulang risiko yang ada dengan kewajarannya, serta meninjau ulang harga atas penjualan dengan volume penjualan perusahaan. Ketika ingin menjadi aktuaris, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi, yaitu ujian PAI atau SOA. Ujian PAI ini merupakan ujian profesionalisme untuk menjadi bagian dari aktuaria Indonesia. Sedangkan ujian SOA merupakan ujian untuk menjadi bagian dari aktuaria yang terkenal di dunia. Ujian PAI memiliki 2 tingkat, yaitu tingkat adjunct aktuaris dan tingkat aktuaris. Untuk menjadi aktuaris, kita harus mengambil dan lulus mata ujian sebanyak 7 mata ujian tingkat adjunct aktuaris dan mengikuti 1 seminar profesionalisme. Sedangkan dalam tingkat internasional, SOA memiliki 3 tingkat ujian, yaitu ASA, FSA, dan SERA. PAI juga melakukan penyetaraan ujian melalui berbagai universitas yang telah bekerjasama dengan PAI, yaitu 8 perguruan tinggi seperti ITB, UGM, IPB, UI, ITS, UNPAD, Unbrau, dan UNPAD, serta PT Jasindo. Dalam UPH sendiri, mahasiswa dipersiapkan untuk mengambil sertifikasi dari SOA dan merupakan satu-satunya universitas yang memiliki penyetaraan penuh VEE atau Validation by Educational Experience dari SOA. Selanjutnya, terdapat 2 tingkatan pada ujian PAI. Yang pertama adalah ujian tingkat adjunct aktuaris. Pada tingkatan ini, seseorang yang akan menjadi adjunct aktuaris akan mengikuti 7 ujian sesuai dengan modulnya masing-masing. Yang pertama adalah matematika keuangan. Tujuan mata ujian ini adalah untuk memastikan bahwa peserta mempunyai pemahaman tentang teknikal perhitungan dasar matematika keuangan. Yang kedua adalah probabilitas dan statistika. Tujuan mata ujian ini adalah memastikan bahwa calon profesi mempunyai pemahaman teknis tentang konsep dasar peluang dan distribusi peluang. Yang ketiga adalah ekonomi. Tujuan mata ujian ini adalah untuk dapat memahami bagian dari teori ekonomi yang bertugas untuk menerangkan berbagai peristiwa ekonomi. Yang keempat adalah akuntansi. Tujuan mata ujian ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi dan menganalisa laporan keuangan. Yang kelima adalah metode statistika. Tujuan mata ujian ini adalah untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami metode statistika. Yang keenam adalah matematika aktuaria. Tujuan mata ujian ini adalah menguji kemampuan dan pemahaman peserta dalam matematika yang berhubungan dengan aktuaria untuk pekerjaan di bidang asuransi. Yang ketujuh adalah pemodelan dan teori risiko. Tujuan mata ujian ini adalah menguji kemampuan dan pemahaman peserta dalam teori risiko dan pemodelan dalam industri asuransi. Tingkatan yang kedua adalah ujian tingkat aktuaris. Pada tingkatan ini, seseorang yang akan menjadi aktuaris akan mengikuti 6 ujian sesuai dengan modulnya. Yang pertama adalah investasi dan manajemen aset. Tujuan mata ujian ini adalah untuk menguji peserta mengenai kemampuan dalam mengembangkan prinsip-prinsip investasi dan manajemen keuangan. Yang kedua adalah manajemen aktuaria. Tujuan mata ujian ini adalah menguji kemampuan peserta dalam memahami prinsip-prinsip operasional perusahaan asuransi. Yang berikutnya adalah aspek aktuaria dalam asuransi jiwa, dana pensiun, asuransi umum, dan asuransi kesehatan. Calon aktuaris dapat memilih di antara keempat ujian tersebut sesuai dengan bidang di mana nantinya mereka bekerja. Hal berikutnya adalah mengenai SOE atau yang disebut dengan Society of Actuaries. Ujian SOE memiliki modul yang sama dengan PAI. Yang menjadi pembeda adalah SOE memiliki sertifikat pada tingkat internasional. Dengan mengikuti ujian SOE, kita dapat bekerja di luar Indonesia karena sertifikatnya yang sudah diakui di dunia internasional. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang prospek kerja ilmu aktuaria. Jurusan ilmu aktuaria memang belum terlalu banyak dikenal, tetapi jurusan ini merupakan jurusan yang diperhitungkan karena peluang kerja di berbagai perusahaan besar. Aktuaria sering disebut sebagai matematika asuransi karena berkaitan dengan matematika dan keuangan. Ilmu aktuaria merupakan kombinasi antara ilmu peluang, matematika, statistika, dan pemrograman komputer. Prospek kerja aktuaria yang pertama adalah aktuaris. Aktuaris bertugas untuk menyelesaikan persoalan bisnis suatu perusahaan yang berhubungan dengan analisa kejadian di masa mendatang dengan menggunakan ilmu keuangan dan statistiknya. Umumnya, aktuaris akan bekerja di industri keuangan seperti perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi umum. Gaji yang didapatkan oleh seorang aktuaris itu sekitar 4 juta hingga 7 juta rupiah per bulan. Yang kedua adalah konsultan keuangan.
Sebagai konsultan keuangan, Anda akan mengukur risiko keuangan klien Anda. Kisaran gaji yang didapatkan oleh konsultan keuangan sekitar Rp4.500.000 hingga Rp8.000.000 per bulan. Prospek kerja aktuari yang ketiga adalah analisis investasi. Analisis investasi bertujuan untuk riset dan analisa terkait performa perusahaan dan kondisi pasar saat ini, serta melakukan pengambilan keputusan investasi. Gaji yang didapatkan analis investasi sekitar 4 juta hingga 8 juta rupiah per bulan. Prospek kerja ilmu aktuaria sangatlah besar, karena sangat dibutuhkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.